sudah 7 tahun terakhir ini kami melihat perlu dikembangkan melanjutkan Tuhan, butuh support yang lebih giat. Ini Pak, angkanya sempurna. Apa sih Pak tipsnya mempertahankan patok agar lebih bagus? Ya. Ya. Jadi gini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya keberhasilan bukan karena saya, tapi semua adalah karena omongan keras dari masyarakat dan saya nyatu dan daya. Ya, kuncinya adalah kejujuran. Selama pemimpin jujur, insya Allah lah, adalah rakyat itu akan suyut. Soalnya kalau kita jujur, kita perintahkan, kita pasti tidak akan bisa dengan baik. Nah, di patok ini saya ingin menerapkan tadi OVOP tadi, jadi karena sudah potensi patok luar biasa. Hanya ada semacam keraguan dan kegamangan, Keberanian Pak. belum ada keberanian untuk maju. Waktu itu mau punya produk, ya udah lakukan orang kan gitu. Kemudian saya melihat potensi yang luar biasa. Contoh aja yang kita ingatlah itu, Brambang Procot salah satunya aja. Brambang Procot di patok ini dulu kan banyak, semua alur ada. Cuma kan Brambang Procot ini gulma bagi masyarakat dibuang. Oh, Nah, itu dibuang. Nggak masalah pada itu udah jajan satu. Itu ya siap. Ya, oke. Ya, tambah. Kembali ke tadi ke Brambang Procot. Jadi kalau Brambang Procot itu kalau satu-satu nggak indah, tapi begitu jadikan satu itu indah. Sama aja kalau kita masyarakat, kita egois masyarakat itu ya nggak indah. Kalau kita kompak bersama, kita akan indah. Itu contoh Brambang Procot itu ya dulu tuh gulma mereka buang. Hama itu Pak. Hama. Nah, alhamdulillah ada salah satu orang Pak Soekardi itu beliau luar biasa. Kemudian waktu hari Selasa saya ingat itu saya foto, saya angkat di media sosial. Wah, Selasa masuk media sosial Viral Pak ya. viral. Wah, udah remuk itu banyak. Bahkan saya macet 3 kiloan tuh. Kemudian juga waktu itu juga saya buat batik Amarilis. Iya, batik Amar ini kan sedang ngetren Pak. Nah, ini juga itu udah punya paten 50 tahun loh Mas itu. Berarti warga patok sudah gembira ada batik. Ya, tapi tetap masih harus ya. Jadi memang gini ya. Bagaimana menumbuhkan rasa bangga pada produk sendiri ini yang memang harus kita dorong dan kita dorong. Nah, ini Pak yang menjadi apa ya Pak, motivasi apa sih Pak untuk agar mereka itu terdorong sehingga mohon maaf Pak. Nah, iso ki nyambut gawe ning nggone dhewe ngoten lho Pak Mas. Itu pripun Pak? Kan Bapak sudah memberikan contoh, tapi mungkin akhir-akhir menjelang pensiun ini Bapak punya kunci barangkali untuk strategis mungkin. Ya, ini ayo kita bangga dengan produk kita. Ayo kita majukan wilayah kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan kita? Kalau bukan di sini, di mana lagi yang akan memajukan kita ini? Dan kalau bukan kita, siapa yang akan majukan wilayah kita? Kalau orang lain nggak mungkin. Apalagi kalau kita nggak mau, apalagi orang lain. Sehingga sekali lagi, ayo kita bangga dengan produk patok. Itu yang saya dongeng-dongeng. Nah, pemirsa, ini harus ada kemampuan untuk menyampaikan harus bangga. Itu yang sangat penting. Kemudian PD juga apa ya, produk itu harus diangkat. Orang lain bisa, kenapa kita bisa ngotong ya Pak? Ya, tapi juga kita tidak hanya sekedar bicara loh Mas. Oke, jadi tentang gerakan ya. Juga makanya mobil satu kemana-mana dulu saat jualan, saya nggak malu, saya pembakalan di mahasiswa, saya bawa produk, saya gelar, sekaligus saya jual. Ini loh Mas, harga ini. Kemudian ada produk yang belum punya PIRT, nah ini tugas KKN. Kemudian ada produk yang belum membuming, tugas KKN saya suruh bantu jualan di online gitu loh. Nah, ini pemirsa, ternyata PIRT itu sangat penting karena ini salah satu bagian dari mutu produk maupun mencitrakan sebuah wilayah yang dikembangkan. Itu Pak. Betul, itu pun yang sewu ya. Karena masyarakat yang sewu kan pendidikan ya rata-rata ya. Kadang-kadang juga ada keminderan, ketakutan. Nah, disinilah peran kita untuk selalu mendorong
dan mengajak mereka kita dampingi. Misalnya cari PRT, ya kita dorong. Misalnya dia datang ke dinas kesehatan, ya saya telepon dinas, tolong Pak, ini nanti warga saya mau cari ini. Dia di sana seneng, karena kalau dia datang sendiri, udah memang, aduh takut. Nah inilah rasa takutnya. Mungkin dianggap sulit gitu ya Pak. Iya, kan nggak sulit. Nah, tapi kalau sudah kita dorong, ya kita termasuk IUMK ini juga alhamdulillah sudah banyak itu. Kalau IMK-nya Pak, Izin usaha mikro mini kecil. IMK. Izin usaha mikro kecil. IUMK. Berarti pemirsa, ini harus ada keberanian untuk mengangkat potensi yang Anda kembangkan di Patok ini. Salah satunya harus dengan IMK, IUMK dan PIRT. Ya, Nah, dua hal ini akan menjangkau pasar, juga akan menjangkau dari segi mutu ya Pak. ya, termasuk ada satu lagi, Apa Pak? halal. Oh enggak, sertifikat halal. Iya, halal. Kita kemarin kita undang juga. Oke Pak, ini kembali ke itu Pak. Ada berapa PIRT Pak sementara untuk Waduh Mas, sekarang ini 80% sudah semua. di Patok sudah? Iya, karena apa? Saya dengan teman kantor, saya jemput bola. Oh, ya. Jadi saya jemput bola, saya datang kalurahan. Misalnya dia ada 10, udahlah 10 dari kalurahan, saya ambil, nanti saya buatkan, kemudian saya antar lagi. Bahkan di luar wilayah Kabupaten ada juga. Ada di salah satu Kabupaten Patok, ada 11 orang jualan, dia di kapan lain, ya saya bawa, saya mintakan langsung, karena nggak mungkin dia datangkan pun, ya udahlah daripada minta aku, udah saya mintakan saja. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari apa ya, ibadah ya. Ya dari ini pengembangan juga. Itu wilayah. ya itu. Nah ini para pemirsa, yang sangat menarik ini kami baru menemukan seorang, mohon maaf Pak Camat ini baru menemukan berani jemput bola, terjun ke lapangan, terjun ke kareng-kareng gunung itu untuk mengangkat potensi. Ini sungguh menjadi suatu kebanggaan. Beliau Pak Camat sudah memberikan hal yang sangat luar biasa. Itu ya mudah-mudahan besok kedepannya Pak Camat masih tetap berpegang sama kami ya Pak ya. Insya Allah. Meskipun pensiun itu kan Ya, jabatannya. ya, Apalagi kalau pertemanan kan tetap ya. biasa Pak. Ya. Silaturahmi tidak boleh terputus Iya, Mas. harus. Sopo lebih dipererat karena dengan silaturahmi pertama kita mendapat pahala. Yang kedua insya Allah kita dipanjang umur. Ketiga kita dapat rezeki banyak halal barokah. Insya Allah intinya kalau kita sakinah mawaddah. Ini pemirsa, kita mendapat pejangan seperti ini jarang. Jarang sekali. Saya bukan ustadz loh saya. Tapi ini menjelang pensiun biasa itu nyuwun pamit Mbak. Ya. Agak lesu-lesu. Apa Pak Nah. Camat pas semangat. Nah, Ya karena gini, saya tuh pas masih punya tanggungan yang banyak. Artinya saya pensiun jangan punya ninggal kokohan gitu loh. Oh. Jadi harapan saya pensiun itu apa yang menjadi target saya, apa yang menjadi masyarakat, meskipun itu nonsen tidak bisa dilakukan. Karena begitu saya hitung-hitung tinggal beberapa hari ini masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Namun demikian mudah-mudahan nanti pengganti saya yakinlah pengganti saya akan lebih mudah dari saya, jelas itu. Pertama, yang kedua tentunya akan lebih hebat karena dengan jiwa muda. Kemudian apalagi di era kayak gini masalah sudah siap lah gitu. Yang intinya monggo lah nanti siapapun yang menjadi orang nomor satu di Kabupaten Patok tentunya saya doakan lebih baik dari saya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa keberhasilan bukan karena saya, itu pertanyaan dari Allah lah itu. Yang kedua karena masyarakat. Plastik. Pripun Pak Niko Riyentin itu bisa mengupas plastiknya bisa pergi Pak, dan ini masyarakat bisa menggunakan kokasi yang ada, kemudian mungkin juga perbankan yang baik. Mungkin selama ini Pak belum pernah kesentuh Pak Camat memberi dorongan yang luar biasa. Jadi gini, saya tuh melihat warga saya tuh kena rentenir itu nangis saya senang hati saya. Wah, pemirsa, Nangis saya itu betul. ikut menangis. Apa ada Pak Camat yang seperti ini? Enggak, artinya nangis tuh Ya, bukan ya, masalah batin, tapi ya, kayak ya, batin. halus dodo. Iya, halus. Kenapa kok warga saya kena rentenir? Ya. Nah, saya lihat dari dampak rentenir luar biasa. Ya. Sampai dia jual tanah loh, ada tiga kapling lah, Anda udah tahu lah. Ya, ya, Kita sebutkan. ya. Nah, Oke, ya. kalau menghilangkan nggak mungkin saya bisa. Ini pemirsa, bahayanya rentenir itu Pak Camat sudah mendeteksi, bahkan ini menjadi keluhan banyak hal. Maka
rentenir itu selain dilarang agama karena ini ya Pak ya, Ya betul. juga menjatuhkan sendi-sendi ekonomi. Kira-kira betul ya, Pak? Iya, iya. Nah, seperti itu para pemirsa, ini masih mengupas tentang renter ini menarik. Ini kembali ke situ Pak. Ide itu apa Pak yang dorong? Kalau rumit Pak. Jadi gini, saya itu kan nun sewu sebagai orang yang tua kan kapan patok tuh bingung. Oh. Bagaimana saya akan memberantas rentenir? Saya nggak punya modal. Oke. Saya hanya punya ya amanah untuk memimpin patok. Hingga saya kalau melawan rentenir saya nggak mungkin. Apa sih seorang hamba jadi melawan rentenir, apa kekuatannya? Nggak ada, kita nggak punya apa-apa. Coba saya punya cara, oke, berarti saya, hak saya, kewajiban saya mengingatkan warga saya untuk tidak ke rentenir. Sehingga waktu itu dideklarasi anti rentenir pada tahun 2014 diawali di Kaluhan Ngobi. Jadi tinggi Marara Terus hampir semua. Berarti 11 sudah. Namun demikian itu tidak kemudian serta-merta kemudian rentenir pergi, itu enggak. Masih ada tempat perjuangan terus. lagi Pak. Ini masyarakat jangan jadi seputar patok Pak. Karena sudah mulai tergerus ataupun bahkan beberapa wilayah sudah tidak menjalankan renter itu kan Pak anjurnya dari Jadi gini, saya pernah saya lakukan, saya membuat deklarasi anti rentenir itu membuat semacam spanduk. oh ya ya Dan spanduk ini ditandai oleh semua Pak Lurah, sampai RT, RW, semua sampai saya, sampai yang terakhir itu Mas Pak Wakil Bupati Rawo. oh iya. Di situ saya undang perbankan yang ada di Kapan Patok. Oh, ya. Kemudian di apa kiri kanan atas bawahnya tanda tangan itu ada bank-bank itu. Ada 22 kalau salah waktu banknya. Oh, bank itu termasuk yang Ya ada Kop Maksud Molo, BRI, BPD, BDG, kemudian bank yang provinsi itu. Bank-bank yang ada di Kapan Patok saya undang. Ayo kita bersama-sama untuk kedua, saya juga mengundang perbankan ke tempat kami. Misalnya saya pembinaan UMKM, saya datang mereka. Insya Allah tanggal 19 kalau nggak salah, atau bulan ini saya juga akan mengundang UMKM. Saya undang bank untuk menjelaskan akur. Ini saya undang UPK dan semua bank sudah saya undang. Jadi sudah ada yang meninggalkan itu Ya. banknya sudah ikut Ya, itu membina. solusinya. Jadi tidak hanya saya melarang, tapi saya juga mencari solusi dengan cara menghadirkan bank. Karena apa? Mereka itu masih ada rasa takut. Pinjam di bank itu kan sulit gitu loh. Ya, oh. Nah, di rentenir kan enak. Tinggal Iya. di rumah, syaratnya cuma hampir tidak ada syarat. Itu sudah cair. Toh cair. Ya, biasanya kalau 1 juta itu terimanya cuma 800 Pak. Mengembalikannya 1.300.000. Betul. Ini 200, balik 180. Ya, 200 tambah 1 lembar 240. masih dipotong lagi. Tadi tadi 200. Ya. Terima 180. Pengembaliannya waktunya pendek. 240 lembar balik. Waktunya pendek. Waktu pendek. Kadang-kala gini, belum lunas ditutupi neh. Men layu Pak. Nah, ya itu makanya. Tidak rentenir ini loh yang dari pemerintah dengan termasuk korban. Sejauh ini kucuran kemungkinan Pak di kecamatan Pak itu kan Pak perkembangan ini mulai dari gampang untuk Ya, contoh lah. Sekarang gini, sudah sedikit banyak di BUMDes itu ada simpan pinjam dan sebagainya. Kalau itu tidak mencukupi ya kita punya UPK. Ya. UPK dulu berkelompok, sekarang bisa perorangan. Gitu. Kemudian ada Kopdit Majelis Mulia ada. Terus bank-bank apa ya simpannya di desa-desa itu ada semua. Masih ada BDG, BRI, ada apa BPD, ada yang dari provinsi itu UKP. UKP, dan masih ada juga bank-bank yang berbasis agama itu ada. Jadi dengan adanya rentenir minggir, ada solusi bank Ya, minggir, ya, ada solusi ya. ekonomi bisa jalan ya Pak ya. Ya. Jadi tidak keserimpet gitu loh Pak. Termasuk saya berharap bank-bank ini juga nantinya ikut membantu promosi, jangan hanya sekedar memberi pinjaman gitu. Misalnya gini, bank yang ada di Patok itu membuat etalase lah gitu. Oh, ikut ini ya sebagai Ah. promo produk masyarakat. Kalau tidak, di kala itu Lebaran, dia biasa kan menyajikan minuman dan snack. Nah, snacknya harus produk lokal gitu loh. Oh, Om saya sendiri kalau rapat dimanapun wajib hukumnya produk lokal
Kalau nggak lokal, ya kapan lagi merasa berdaya kan gitu loh. Jadi kredibilitas tentang usahanya bantu tadi bunyi Pak, pesan kepada masyarakat apa barangkali bisa disampaikan. Terima kasih. Pesan saya yang pertama, tahun 2020 saya punya program aku bangga belanja di warung tetangga. Karena apa? Kita belanja di warung tetangga itu manfaatnya pertama kita bantu ekonomi mereka punya anak sekolah, kita bisa dukung. Kemudian kedua, kalau ada kesulitan tuh yang dukung, yang bantu tetangga kita bukan orang lain. Contohnya jagung gitu ya Pak ya. Jagung, loro, takziah. Pernah kan jenengan belanja di toko besar kemudian yang punya takziah? Enggak. Ya, Kecuali kan kemudian sakit. Pernahkah mereka nengok? Kenapa bukan warung kita sendiri meskipun selisih 1.000 itu lebih bagi saya lebih untung kita belanja tetangganya. Sodakohnya ada, komunikasinya ada, silaturahmi ada, dan situnya saya tidak nganyang, nggak usah nganyang. Kalau kita beli toko pernah nganyang nggak pernah. Kenapa di toko itu nganyang? Kadang kalau di tetangga masih diutangi ya Pak. Diutangi aja kadang-kadang wah kok suara nyaur itu lah, aku tuh jengkel itu. Nah itulah monggo. Jadi kemudian juga yang jelas, ayo kita bangga dengan produk kita sendiri. Ayo kita belanja di warung tetangga. Insya Allah kalau semua itu kita lakukan dengan ikhlas, bagian ibadah, kita sejahtera, lainnya juga sejahtera. Kita akan hulubis kontubanis, maju bersama, sejahtera bersama. Satunya belanja warung tetangga. Tahun 2020 saya tanang itu. Dicanangkan sampai sekarang kan sudah mulai ya itu gairah. Ya. Oke para pemirsa, sudah banyak hal yang saya kupas bersama beliau Bapak R. Haryo Ambarwiswardi yang banyak mengupas tentang berbagai hal, banyak pengalaman, banyak kenangan di masyarakat yang mungkin memberikan inspirasi bapak-bapak yang ada di rumah, mungkin juga nyumbang memberikan inspirasi Bapak sama sendiri ternyata dapat ya angel-angel gampang tapi mungkin juga langsung bisa jalan di Pak. Ya, jadi termasuk gini, saya kalau rapat-rapat tuh saya gilirkan, kalau makan siang tuh saya gilirkan. Ada warung baru kita datangi. Sampai hari ini ya, saya itu di Kopi Putar ini. Terima kasih Pak Dukun Pak Gus. Saya mohon izin, saya gunakan untuk silaturahmi dengan Mas Rofit ya. Jadi mohon izin Pak Dukun, Pak pemilik Kopi Putar ini ya, mohon izin karena saya juga udah lama kesini. Jadi saya mesti saya gilir kesana kemari gitu. Oke Pak, terima kasih Matur Nuwun. Semoga bapak-bapak yang mendengarkan, melihat kabar ini ada semangat tersendiri dan amin. kita mengembangkan wilayah ini dengan semaksimal.